Sunnah karena dia baru masuk Islam, belum bisa dia menunaikan sholat sunnah karena dia baru masuk Islam. Artinya kalau ada orang-orang yang baru mengenal Islam, baru terbiasa, baru mulai balik, tolong jangan bebankan beban ibadah di luar batas kemampuannya. Itu maksudnya. Jelas? Ya. Mu'alaf baru masuk Islam, belum masuk udah dikomentarnya. Nanti Pak ya, Bapak selain sholat 5 waktu mesti tahajud Pak. Kalau bisa seperti Nabi, kakinya bengkak-bengkak. Gak akan jadi itu syahadatnya. Antum ya ada-ada aja gitu kan. Anak kita juga begitu. Bangun tahajud malam, gak usah sampai 11 dulu, 2 rakaat dulu, bangun. Alhamdulillah berikan dia reward, Masya Allah. Nah ya, kamu sudah 7 tahun, sudah bisa tahajud malam. Papa dulu belum bisa begitu. Oh begitu Pak ya, berarti ada hebat ya. Alhamdulillah, bukan hebat tapi Allah yang telah memberikan karunia. Yang diberikan pada adik tidak kepada papa. Besoknya naik lagi 4 rakaat. Masya Allah deh, baru kemarin 2, ada sudah 4 lagi. Papa dulu nggak bisa begitu. Terus naik lagi supaya dia teringat keindahannya, merasakan kenyamanannya dan terbiasa dia. Ayo pelan-pelan. Jangan belum apa-apa. Adik ya, kalau adik mau masuk surga seperti dulu anaknya Rasulullah, ya maksudnya anak suaminya Fatimah, menantunya, ya dan sebagainya, mereka tahajud deh sampai 11 rakaat. Bacaannya panjang. Adik harus bisa ya. 11 mikir, baru 2 udah ngantuk, besoknya subuh kesiangan, nggak sholat lagi gitu kan? Ini jadi masalah. Paham ya? Baik. Kalau paham, saya tutup dulu dengan kaitan dengan bahasan kita. Hadis ini ingin menerangkan bahwa pelajaran terpenting bagi seorang muslim di awal masa meningkatkan imannya adalah fokus untuk mendalami pokok-pokok keislamannya dulu setelah dia bersyahadat masuk Islam pada 4 poin utama ini. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan iman kepada Allah, meningkatkan keislaman kita, jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu. Mulai dengan bahasan sholat. Coba cek, ini sindiran halus ya di Quran. Bahkan ada orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba antum deh, dari puluhan tahun sholat, ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami sampai hari ini? Jangan-jangan ruku sampai hari ini nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan, duduk di antara 2 sujud minta banyak permintaan, Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, tapi nggak paham yang diucapkan. Ya, antum aja mau menghadap pimpinan, mau kerja, dipelajari dulu, dipahami. Urusan dunia itu yang sementara, yang ketika meninggal tadi bawa. Masa menghadap Allah kita nggak ngerti yang diucapkan? Ayo coba turunkan. Ada menu-menu sholat, pernah nggak dikeluarkan? Jangan-jangan menu makanan hafal, makan hari ini, makan besok begini, menunya begini, cari dulu di pasar. Menu sholat kita nggak paham. Ada sholat malam, ada sholat siang, coba kita keluarkan semuanya. Yang sunnah-sunnahnya gitu kan, turunkan. Coba deh buat menu sholat, keluarkan semuanya. Lalu tanyakan pada diri Anda, saya sudah diberikan usia sampai 50 tahun. Barangkali ada satu di antara menu ini yang belum pernah dikerjakan selama hidup. Pernah sholat wudhu, Masya Allah, tahajud, 8 rakaat, sholat duha, sholat syuruk, sholat mutlaknya, rawatibnya dan sebagainya, keluarkan semuanya. Jangan-jangan ada anak usia 5 tahun sudah mengerjakannya. Antum diberikan 50 tahun, ada yang belum dikerjakan. Antum butuh berapa tahun lagi? Zakat. Jangan-jangan hari ini kita belum paham tentang zakat. Ada harta yang tertunda, apalagi turunannya, ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Infak wajib, infak sunnah, pernah nggak diturunkan? Gak usah tinggi-tinggi belajarnya. Infak ini begini, ini yang wajib, ini yang sunnah. Turunkan, oh sunnah kepada ini, wajib kepada ini. Jangan-jangan Anda senang numpang yang jauh-jauh, tapi saudara sendiri nggak pernah dilihat. Anak paman, anak kakak, anak adik dan sebagainya putus sekolah, itu nggak pernah lihat. Padahal infak yang utama kepada mereka dulu. Cuma keluarkan. Termasuk yang selanjutnya. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, jika iman kita ingin meningkat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah membangun hubungan baik dengan Allah dengan mempelajari dasar-dasar keimanan kita dulu. Baik dasar keimanan ini terwujud dalam rukun Islam dari mulai syahadat, kemudian salat, zakat, puasa sampai dengan hajinya. Dipelajari ini ilmunya dengan baik dan praktekkan dalam kehidupan kita. Amalan-amalan ini bila dikerjakan dengan ilmunya, maka itu yang melahirkan peningkatan iman. Antum kalau paham kalimat Allahu Akbar saja saat membuka sholat, Anda ucapkan, Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar, maka Anda ucapkan Allahu Akbar, itu Abu Bakar, sahabat Nabi.
yang pahanya tidak sebanding dengan seluruh amalan manusia kalau ditimbang, masuk surga tanpa hisab. Itu begitu mengucapkan kalimat tadi saking pahamnya sampai menangis, Pak. Nangis bergetar tubuhnya. Karena takut ketika mengucapkan kalimat itu membawa keangkuhan dalam dirinya. Beliau mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, yang paling hebat, paling agung. Takut kalau dalam satu pernah merasa paling agung, pernah merasa paling khusyuk dalam salatnya, pernah merasa paling angkuh, lebih hebat dibanding yang lain. Itu sampai menangis begini. Bandingkan dengan kita. Ya, coba lihat lagi, kembalikan lagi kepada kita semua, dan mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam kajian kita di hari ini. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, itu kesimpulan pertama. Yang kedua, mulailah berlatih untuk beramal dengan sesuai kemampuan kita. Jangan kita mengerjakan amalan-amalan yang sulit untuk kita kerjakan sehingga berhentilah kita di amalan itu, tidak bisa melanjutkan lagi. Yang ketiga, tidak sedikit di lingkungan kita ada yang belum paham tentang dasar-dasar agama atau tuntunan dalam syariat, maka tugas kita lah untuk berdakwah kepada mereka dengan memberikan